Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kawan-kawan di channel Postrat Pancal. Kawan-kawan, pernahkah Anda mendengar sebuah cerita yang begitu mengikat? Sampai-sampai Anda terhanyut tanpa sadar. Tapi apa jadinya jika cerita tersebut berasal dari seorang storyteller yang berbahaya? Siapakah dia? Dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi pikiran Anda? Nah, tetap di sini kawan-kawan, karena kita akan temukan rahasia yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu storyteller. Kata itu mungkin mengingatkan kita pada dongeng masa kecil atau cerita yang membangun imajinasi. Akan tetapi tidak semua storyteller atau pendongeng menciptakan kisah untuk menghibur kawan-kawan. Ada segelintir yang menggunakan cerita sebagai alat kekuasaan. Mereka mengenyam kata per kata menjadi jaring yang memikat, menggiring kita ke arah tertentu tanpa kita sadari. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu storyteller yang dianggap berbahaya, tahu nggak? Membongkar metode mereka dan menggali bagaimana mereka mempengaruhi dunia di sekitar kita. Siapa mereka? Dan apa yang membuat mereka begitu berbahaya? Nah, mari kita mulai kawan-kawan. Dalam banyak budaya, bercerita adalah seni yang sangat dihargai. Dari kisah epik di masa lalu hingga cerita-cerita sederhana di tengah keluarga. Narasi selalu menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, kawan. Namun sejarah juga mencatat bagaimana cerita digunakan untuk memanipulasi. Dari propaganda politik hingga mitos yang membatasi kebebasan dari individu. Mereka memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku, membentuk keyakinan, bahkan membentuk sebuah keputusan besar. Di tangan seorang storyteller yang berbakat, kawan-kawan, kata-kata bisa menjadi senjata yang lebih tajam dari pedang. Mari kita lihat beberapa contoh dari seorang storyteller yang kontroversial tadi, kawan-kawan. Kita bayangkan sebuah dunia di mana cerita-cerita ini mendominasi media, mempengaruhi ribuan bahkan jutaan orang. Storyteller yang berbahaya ini, kawan-kawan, menggunakan platform mereka untuk menyebarkan sebuah narasi yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya mengandung pesan-pesan tersembunyi yang meresap ke dalam pikiran kita sebagai audiens mereka. Baik, tema-tema cerita mereka, kawan-kawan, seringkali melibatkan kemewahan, kekayaan, bahkan teknologi mutakhir. Mereka menggambarkan dunia yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan mobil mewah, rumah-rumah impian, dan kehidupan-kehidupan yang tak begitu sempurna. Nah, di balik kemilau itu semua, ada pesan yang mendorong konsumerisme, berlebihan, ketergantungan pada teknologi, dan tentu saja ketidakpuasan terhadap kehidupan yang sederhana. Approachment mereka, kawan-kawan, sangat strategis, menggunakan tren viral, algoritma media sosial, dan bahkan menggunakan teknik NLP, yaitu Natural Language Processing, untuk memastikan bahwa cerita mereka bisa menjangkau audiens yang begitu tepat. Salah satu metode utama dari storyteller yang berbahaya ini, kawan-kawan, adalah mengemas cerita dengan elemen emosional yang sangat-sangat begitu kuat. Misalnya mereka sering bercerita tentang kisah seseorang yang dari miskin menjadi kaya hanya dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Nah, kisah-kisah ini membangkitkan harapan, tetapi juga tekanan untuk mengikuti jalur yang sama. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang terpengaruh, audiens mereka, dengan cerita ini, banyak yang mengalami kebangkutan, mengalami stres, bahkan kehilangan identitas karena mencoba mengejar narasi yang tidak realistis. Apa arti semua ini bagi kita, kawan? Ketika storyteller ini menyebarkan cerita mereka, dampaknya meluas jauh melampaui siapa saja. Cerita mereka ini, kawan-kawan, dapat mempengaruhi pasar,
menciptakan tren yang tidak sehat, dan bahkan membentuk budaya secara menyeluruh. Bayangkan saja kawan-kawan, bagaimana kisah-kisah ini mempengaruhi terutama generasi muda yang mengidolakan kekayaan instan, mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah like di media sosial, atau merasa gagal hanya karena tidak memiliki gadget dengan teknologi terbaru. Nah, lebih jauh lagi, ada implikasi sosial yang begitu serius ketika cerita-cerita mereka ini menjadi norma. Mereka dapat memperkuat kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, memicu perasaan merendah diri, dan mereka bisa menciptakan masyarakat yang lebih terfragmentasi. Storyteller ini kawan-kawan tahu cara bagaimana bermain dengan psikologi manusia, memanfaatkan rasa takut, dan memanfaatkan keinginan untuk membuat audiens mereka tetap terlibat dalam cerita mereka, dalam narasi mereka. Misal, saya tidak menyadari betapa besar pengaruh cerita itu terhadap keputusan saya, kata seorang audiens misalnya. Kebetulan dia seorang ibu muda yang terjebak dalam lingkaran konsumerisme setelah terinspirasi oleh salah satu storyteller yang viral. Setelah menonton video storyteller ini, saya merasa harus membeli sesuatu, misalnya begitu ya, yang sebenarnya tidak betul-betul dibutuhkan, hanya agar merasa cukup. Banyak ahli juga berbicara tentang fenomena ini kamu. Dr. Rinaldi misalnya, seorang psikolog sosial. Beliau menjelaskan bahwa cerita-cerita ini bekerja dengan cara yang sangat smooth, sangat halus, menciptakan gambaran dunia ideal yang sulit untuk dicapai. Tetapi karena begitu banyak orang yang terlibat dengan narasi ini, terhanyut dengan narasi ini, tekanan sosial untuk ikut serta menjadi sangat-sangat real, sangat-sangat nyata. Dari sini kita dapat melihat betapa sangat-sangat besar kekuatan dari seorang storyteller ini. Dengan kata-kata mereka, dengan narasi mereka, mereka dapat mengubah apa yang ingin mereka ubah, apa yang dipesan, untuk kebaikan maupun untuk kehancuran. Nah, storyteller yang seperti ini berbahaya, menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai audiens, sebagai penikmat, untuk menjadi kritis terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita percayai. Sehingga dapat begitu saja menerima cerita dengan apa adanya. Kita belajar kawan-kawan untuk membaca di antara baris dan memahami niat di balik setiap narasi yang kita baca. Nah kawan-kawan, sekarang giliran Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang storyteller seperti ini? Apakah Anda pernah merasa terpengaruh dengan storyteller seperti ini? Oleh cerita yang Anda tonton, yang Anda baca? Nah silakan bagikan pengalaman Anda kawan-kawan di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tombol subscribe, dan silakan share jika Anda merasa ini berguna. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nah, jika Anda kawan-kawan ingin mendalami lebih jauh tentang dampak cerita dalam kehidupan kita, tonton video lainnya kawan-kawan di saluran ini, di channel ini Kostra Panca. Saya doakan semoga kita semua, termasuk anak kita, istri kita, keluarga kita semua, teman-teman kita dan sahabat kita, menjadi orang-orang yang kritis, terlindungi dari sihir-sihir storyteller berbahaya ini kawan-kawan. Sekali lagi, jangan telan mentah-mentah apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda saksikan di media sosial. Jangan sampai hanya karena tontonan merubah hidup kita. Percayalah kawan-kawan, media sosial is fake sampai Anda betul-betul menemukan kebenaran dengan pikiran kritis Anda. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita melangkah ke depan. Karena di era digital ini, di era media sosial, di TikTok, di YouTube, Instagram, Facebook, Rumble, Wise, apa ada segala macam, di Spotify, podcast yang kita dengar, menghiasi hari-hari kita. Kalau kita tidak mempunyai pikiran kritis, kita tidak bentengin diri kita, keluarga kita dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan bacaan, dengan literasi, maka kita akan tunggu waktu untuk terhanyut dengan storyteller yang berbahaya seperti ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.